Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya teman-teman ya. Di video kali ini nih saya dapetin lagi nih kerjaannya, ini Ninja RR 2000 berapa sih? 2015. Ninja RR-nya ini katanya baru ngangkat ya motornya. Semalam baru beli dan sekarang ini motornya mau dicek, mau diservis sekalian, bagian koplingnya juga udah agak selip. Sama sekalian ngecek knalpotnya, terus ngecek mesin sekalian sama super keepnya ya teman-teman ya. Karena motor ini baru beli, jadi takutnya ada kerusakan yang fatal. Soalnya kan motornya mau dipakai jauh, pakai touring ya bang ya? Iya touring. Mau dipakai touring. Jadi kita langsung ke topik aja lah ya teman-teman ya. Kita bongkar dulu, kita lihat juga nanti bagian pilot jet main jetnya perlu diganti atau enggak ya. Soalnya tadi saya pakai itu motornya agak keiritan juga ya, mungkin pengaruh dari leheran juga yang udah ganti pakai CMS leherannya, silindernya pakai RS1 cuma KW ya teman-teman ya, jadi perlu penyesuaian karbu lagi. Oke, gaskeun. Si Indra, oh mobil gua tuh sama ini salah aja lah. Jangan bikin bos. Udah bensin ya? Udah nih, Emang segini ya bos? terus kalau ditidurin karbunya kita ini itu kalau tekan, kalau patah aja dong apa-apa, bisa oke. Makanya hari ini kopi seharian lah ya Pak. Oh iya, siap. Santai bang. Malam juga saya santai bang, itu motornya mundur ke sono. Cuma yang dari motor itu kan kan di depan Magis, ya kan. Nah, depan Magis udah bapak banget tahun ini. Emang udah ganti kan, dia jam 9. Ya udah biarin. Soalnya ya kalau jam 2 Bang ini masuk ya, kayak itu ngapain? ini udah diikat. Enggak apa-apa, Apa-apa. Kita pakai tadi. Biar lebih rapi. Nih, kalau body ori semua bang, Kipro. Ngapain ori semua bang, bagus ya sebenarnya. Bentar ya, bagus ya. Bagus ya. Mau maksud gua jangan kecewa gitu. Wah, enggak. Penyesuaian aja apa-apa. Ya, balik kan. Apa mau dibikin lebih kenceng? Nah, gua kan buat touring-touring aja. Yang touring nggak bisa ganti kertas, coating ulang gitu, karbu membran. Kali lebih dari ini jelasnya. Kali jadi lebih dari jelasnya. Maksudnya? Ya kalau iya kalau di ya di racing gitu. Jangan. Iya harus. Pasti harus. Gua hari ini kita cek dah Cek. Iya. Gas. Jadi kita bikin ngapa dulu apa cek dulu? Ya, pengen motor gua selesai rapi, kita langsung mas. Setelah rapi semua. Nah, ini saya aja kabelnya ori mas. Masih ada. Kabelnya. Tapi ini gua enggak jalan, Bang, namanya bensin. Kalau bensin ini yang nggak jalan. Enggak, itu masih di sini aja enggak naik. Sebentar, soalnya ini mati ya bang. Beli aja. Beli aja. Iya. Jadi gua mau bersih sih. Ya tadi tahan dulu kamera coba. Bikin dulu kan sekarang. Ya? Bikin. Apa? Bikin dulu. Di sini. Oh, dikasih gua nih, kan? Sila yang berapa pakai warung kasih. Pakai yang bikin. Pakai ini kan nggak beli pakai lagi. Emang lumayan sih kalau pakai ini. Gua beli dari Segituan lah, 31. Tapi ninja mah aneh kalau orang-orang ada mah emang. Emang mahal ninja mah. Barang Kawasaki mah, tahu lah. servis motornya 2,5, ini 2,5 kita apa aja. Di jalan 900 ribu sama kayak mobil. Servis biasa. Servis biasa. Padahal itu apa aja bang musik? Enggak tahu buat karburator kali ya? Karburator dulu ya? Ada karburator. Ada yang disubit doang. Tapi semuanya komputer, Bos. Ya semua Iya, ada scan lagi cek apanya yang di gitu. scan, ngecek nyakit. Ya, gitu ya. Kalau ada dia di reset gitu. Kalau ada kerusakan diganti gitu doang. Tapi kalau scan kan kayak komputer semuanya udah deteksi. Iya, itu semua. Ya kayak mobil aja, mobil masuk cuma disambungin kalau colok-colok, cek udah jalan. Tapi kalau mobil kan ibaratnya ya mobil itu kan gede gitu kan. 600 ribu itu masih wajar lah. Kalau motor mah. Tadi juga sempat mundur, tapi kaki juga menginjak. Banyak yang ada 17 biji. Iya, di kamar namanya. 17 biji kan. Orang nih, korek tau. Tapi gua enggak masuk, harga dia harganya malah masuk mah. Oh, Ninja RR dijual 50 juta. Rapi banget tapi. Oh, tapi bagus motornya. Itu juga baru, benar-benar baru. Benar baru enggak belum pernah pakai. Jadi dia jual barang itu benar-benar bahan Korek, korek. Tadi gua kalau jual satu lagi 10 tahun yang akan datang ada. Benar-benar baru kilometer 0. Buset. Iya. Kilometer 0 2017. Dia jual apa? 2012, 2013. Oh, tahun lama. Iya, lama korek tau. Dapat dijawab kan? 50, tapi enggak baru dari awal 50. Dia enggak dijual. Orang barang 0 km, ya sekarang 0 km. Dia bilang si bang kalau Beda kalau gua kenapa gua berani bilang ini murah? Kata dia nih, Ninja 2 tak itu enggak ada harga pasaran, tergantung motornya. Kalau motor bagus rapi itu semakin mahal. iya, iya emang ada pasaran. Enggak ada harga pasaran. Beda kalau motor Ninja 4 tak ada harga pasaran. Tahun sekian sekian, tahun sekian, tahun sekian gitu. Kalau ini enggak ada harga pasaran. Kata dia. Kamu udah sih, benar benar. Ini nanya dulu kan. Iya, bisa sih. Ngobrol aja ini. Baik banget ya. Kemarin tuh. Kalau dia tahu kan kata gua sekarang mainan Ninja. Ya udah. Tapi saya kadang Sekarang tahu kan.
Oh, Abang Luis kantor. Kalau sama Abang Luis enggak kantor. Dia di udah ini. Sama benar juga. Bukan. Pabrikannya kepala desain Mobil. Ya, desain perawatan kan udah nggak ada di Indonesia kan. Oh gitu. Udah pindah ke Vietnam. Oh, kan berarti udah nggak di sini. Nggak ada. Terus dia ditarik ke PT apa gitu. Spare partnya tapi udah jadi kepala kita. Jadi udah makmur. Tinggal sama lu ya. Ya itu murah-murah ya. Iya, rumahnya banyak. Ada rumah, ada kantor mobil doang, motor doang, rumahnya motor mobil doang. Nggak usah dipikirin lagi gitu. Udah tentram. Betul ya? Benar. Bisa. Ini apa sih dia ini? Panas ya? Lu pada punya itu guys, pedok. Pedok. Enggak ada, Bang. Kalau misalnya dia mana? Ini juga pakai. Ada pakai terus kan? Di bengkel Manggis juga banyak, Bang. Pegang betul. Iya, Tapi kuat bagus terus kan? bagus. Itu dia jual bagus. Berapa sih? Kadang Bang ada yang 200, ada yang bego. Yang tengah. Ini pasal pedoknya ya? Ini pas pedok ada. Dari itu aja maksudnya? Buat pedok gitu? Ya, tapi jelek itu bau biasa. Beliin ntar buat yang variasi biar nggak jelek banget, bau biasa jelek. Namanya Jalu, Pedok, dari pedok. Ini satu doang ya? Dua, Ini kan kan? kan? DP5 tadi yang DP2 tapi bukan motor. Wah, ini orang capek mainnya. Macam investasi bantara sih dia mah. Di lokal saya. Ini sama sih, macam item itu udah nanggung udah karena. Kita kalau yang jadi terbang apa, saya ditanya tapi kira-kira ini nggak dapat, kalau negeri terus dikirim biar beban bagus. Karena nggak sesuai spek motor kan. Lu kalau kerja di bengkel itu hitungannya gimana sih? Itu kan naik, saya mah mingguan loh. Walaupun ada nggak ada yang nyet sih Iya. ya? Tetap beres gitu. Gimana sih? Oke. Gaji seminggu. Walaupun mau berangkat banyak tapi dia sedikit harus ada. Kurang ya begitulah kalau bengkel. Ya segitu dah, terus segitu. Ya, agak nongis emang. Tapi butuh juga sih bang. Dibilang cukup mahal bang, sebenarnya. Ya terus sebulan nggak berapa. Oke teman-teman, ini karbunya udah kebongkar ya. Ini baru karbu aja yang saya kasih lihat karena baru bisa ngasih lihat ini doang ya. Yang lain nanti kita liatin. Ini karbunya punya PWL asli ya teman-teman tuh. Ini punya PWL asli Ninja R, Ninja S yang bukan R ya, pokoknya bukan tipe RR. Ini untungnya asli dan maksudnya bukan KW-KW ya. Ini dari cuknya juga kelihatan, kaihinnya juga, babetnya juga kelihatan. Nah ini pilojetnya pakai ukuran 48 ya teman-teman ya. Padahal segini tuh, aduh ngobrol 48. Nah padahal segini tuh harusnya udah gede banget ya buat pilojet. Tapi mungkin di motor ini dia minta dibasahin lagi karakternya ya teman-teman ya. Bisa juga gara-gara knalpot ini yang tadi saya bilang, karena layarnya inletnya gede jadi minta dibasahin lagi ya. Biasanya pengaruh banget ya knalpot itu teman-teman ya. Nanti kan knalpotnya mau dibikin, biasanya pilojet ini harus nyeting lagi teman-teman ya. Nah sekarang kita setting dulu apa adanya dulu kayak gini, nanti udah ganti knalpot, kalau perlu disetting kita setting lagi. Ini menjetnya pakai ukuran 138 ya teman-teman ya. 138 nih menjetnya. Nanti ini kita basahin juga, kita naikin 2 step. Pilojet kita naikin 2 step ya teman-teman. Kita coba naikin 2 step dulu. Karena kalau kelebihan itu biasanya belebet juga ya, berbek. Jadi di gasnya itu agak berbet ya. Kalau buat ngempos sih enggak, cuma biasanya agak berbet, kebasahan aja. Businya juga cepat mati ya teman-teman jadinya. Oke, ini buat bagian kips itu udah kotor ya, kotor banget tapi nggak begitu parah, nggak ngerak banget ya. Mungkin ini habis servis juga, cuma karena packingnya bocor jadi bocor juga keluar ya. Jadi suara mesin itu ada ngok begitulah, kayak kips di open ya teman-teman. Membran juga masih asli original. Ini paling nanti kita perlu menyesuaikan dari bagian lidah
pakai lidah membran sama karetnya ya teman-teman ya, karena ini karetnya udah retak-retak tuh. Tuh. Udah retak-retak ya. Sebenarnya ini udah nggak layak ya teman-teman ya kalau udah kayak gini tuh. Karena ini udah parah ini, karena ini di amplas juga udah nggak dapet ya kalau udah kayak gini. Paling di amplas juga jadinya dalam. Di tiup juga udah ada ngakok-ngakoknya ya. Udah los. Harusnya dia ngok kalau tiup ya, ini udah enggak. Jadi nanti ini kita sesuaikan lagi nih, kalau bisa dipakai, kalau nggak bisa diganti aja bang ya. Udah pecah-pecah soalnya. Oke, buat semuanya sih masih ori semua ya, dari mesin masih aman. Ini juga karet intek masih jos. Ini sekarang kita mau belanja dulu nih ya, apa aja yang harus dibeli, nanti kita kasih lihat ya teman-teman ya, biar teman-teman juga tahu servis Ninja 2 tak itu apa aja yang perlu diganti, kira-kira standar sama yang udah portingan tuh kayak gimana gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut nanti. Teman, ini saya baru selesai belanja ya, baru selesai muter-muter nyari barang-barangnya. Agak sedikit sulit ya di sini karena harus dari Kelapa 2 itu harus ke Ciganjur ya, soalnya banyak yang kurang. Kalau buat pilojet mainjet ini banyak, di daerah sini juga banyak ya. Ini pilojetnya pakai KTC ukuran berapa sini? 50 ya teman-teman ya. Tadi kan yang mana sih ini nomornya? Ini. Nah, 50. Tadi yang di karbunya itu ukurannya 48 ya teman-teman ya. Ini pakai 50, ini mainjetnya ukuran 140. Tadi yang di karbunya itu ukuran 138 ya. Jadi ini dinaikin 2 step ya teman-teman ya. Soalnya tadi itu sebelum sebelum dibongkar itu dicobain motor itu keiritan ya. Jadi kalau keiritan itu resiko sehar, cepet baret, cepet panas. Cepet baret, cepet panas ya teman-teman ya, cepet ngejim. Makanya kita basahin, biarin dah agak boros juga ya, karena udah wajarnya 2 tak. Nah, ini packing membrannya pakai ori ya teman-teman, packing membran pakai ori. Ini juga packing kipsnya dua-duanya pakai ori semua ya. Nah, ini master remnya diganti juga karena tadi udah udah karatan, di sininya udah hancur, udah jebol ya. Sama membran juga ganti seset karena karetnya ini nih udah pecah. Ini harganya murah ya teman-teman ya, nggak begitu mahal lah. Anak-anak Ninja mungkin tahu, teman-teman bisa cek sendiri harganya yang seset ini. Karena yang lamanya itu udah retak, udah parah, jadi udah nggak bisa dibenerin, akhirnya harus ganti seset buat kebaikan bersama. Untuk oli samping pakai motul ya teman-teman ya, oli mesin juga pakai motul. Jadi ini mau sekalian dibenerin teman-teman ya, dibersihin juga, sekalian diservis. Nanti settingnya kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita rakit karbunya teman-teman ya. Ini kita buka dulu mainjet yang lamanya ya, ini kita ganti pakai ukuran 140 mainjetnya. Nah, karena tadi saya ngeliat busi juga itu karena kekeringan ya teman-teman ya, kekeringan, jadi kita harus basahin dikit biar lebih berbet, lebih ngerebek ya, lebih enak. Oke, pilojet mainjet kita pasang dulu. Pilojetnya ukuran 50, ukuran 50 ya teman-teman. Bang, ini nggak keborosan 50? Enggak bang, kalau misalnya motor udah portingan itu ukuran segini ukuran 50 lebih itu bisa bang ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa bang. Jadi kadang-kadang karakter motor itu kan beda-beda, ada yang minta boros, ada yang juga minta irit. Karena ini maunya boros, jadi mau nggak mau kita borosin itu bang. Jadi jadinya boros banget bang. Boros banget sih enggak bang, boros banget enggak. Enggak. Kalau kata saya masih normal. Sama ranking. Borosan ranking bang, suwe emang ranking tuh.
Cuma karena karakternya bang, kalau irit nggak enak ini, berasa banget tadi. Iya. Oke. Kurang kayaknya ya, tadi. Kurang banget, settingannya juga nggak enak kan, jadi harus mau nggak mau udah. Oke, kita pasang jarumnya. Oke teman-teman, ini buat nyeting jarum ya teman-teman ya. Ini saya kasih contoh, saya kasih lihat kalau nyeting jarum itu yang enak, yang pas itu kayak gimana ya. Nah ini posisinya jarum ini kan agak ke bawah ya teman-teman ya, agak turun ke bawah. Jadi ini posisi ini itu kurang lurus ke depan ya, jadi kita harus angkat, diusahain harus agak naik, jadi kayak gini contohnya nih. Nah kalau terlalu ke bawah kayak gini itu biasanya nantinya kebasahan, karena sekalinya ngebuka gede ya teman-teman. Makanya kita harus bikin agak ke atas, jadi biar motornya agak irit, pilotjetnya basah. Nah kita setting jarumnya di agak ke atasin pelampungnya ya teman-teman, jadi ngebukanya itu nggak terlalu besar ya. Kalau yang model besi itu, besi kayak gini tuh gampang ya, cuma tinggal tekan ke bawah aja ini nih. Nah ininya kita tekan ke bawah nih, besi ininya tekan ke bawah dikit aja, nggak usah banyak, kira-kira lah. Nah segini cukup. Nah jadi agak naik ya teman-teman. Jadi kalau pas dibuka itu jarumnya tuh, nah nggak begitu besar ya teman-teman. Jadi suplai bensin dari tangki itu yang masuk ke sini nggak besar ya teman-teman. Kalau teman-teman mikir ada yang nanti bang kalau misalnya habis di tabungnya ini gimana, nggak bakal habis. Kalau nggak percaya coba aja. Oke, begitu aja. Ini bagian karbu kita tutup dulu, takut lupa. Karetnya juga. Kita tutup. Serapi mungkin ya teman-teman, usahain jangan sampai rembes biar hasilnya sempurna. Nah kita tutup. Oke, push. Oke, tadi kita udah bahas karbu. Nah sekarang kita liatin ya kipsnya. Nah ini kipsnya udah kita bersihin teman-teman ya. Aduh, masih ada bekas bulu. Nah ini udah disemprot tadi pakai cleaner, udah dibersihin sampai bener-bener bekas catnya aja sampai ngangkat ya teman-teman ya. Sampai udah packing-packingnya juga udah dikerokin, diusahain sampai bener-bener rata ya, karena nanti kalau udah dipasang packing itu takutnya miring kalau nggak rata. Nah ini kiri kanan. Nah yang kanan sama yang sebelah sana itu harus sama ya, harus sama-sama bersih. Tadi itu bersihnya pakai cleaner ya teman-teman, pakai cleaner, karbu cleaner. Oh sebelah sono, nah ini. Nah itu cleaner itu. Nah pakai karbu cleaner biar kerak-keraknya juga bersih, biar keikut semua. Nanti si kipsnya ini mainnya normal ya. Nah ini kan enteng tuh, jadi nggak keras. Nah, jadi ngebuka RPM itu cepet ya kalau ini yang nggak macet. Nah kalau ini macet, motornya itu mau nyampe kayak gimana juga nggak bakal lari ya teman-teman ya. Mau udah ganti krek asjet ek lah, kititi lah, apa segala macem, kalau ini macet nggak bakal main, nggak bakal lari maksudnya. Nah kecuali kalau kipsnya ini langsung di open ya teman-teman ya. Nah langsung di open tuh kayak gimana nih, kayak gini. Jadi kipsnya itu ngebuka terus ya tuh. Teman-teman bisa lihat, nah lubang ini nembus kan ke sono tuh. Jadi ini ada tangan saya nih, kelihatan nggak tuh. Nah ya kan, ini namanya di open. Jadi kalau udah di open ini biasanya power bawahnya tuh langsung naik ya teman-teman. Cuma motor itu maunya nggak mau langsam karena udah di open ya, berat. Terus juga harus boros banget ya, karena motornya ini udah dibikin racing kalau misalnya di open. Nah ini kalau standar ditutup. Nah kalau nutup tuh kayak gini. Nah kalau udah RPM tinggi, motor ini baru ngebuka kipsnya, ngebuka, nah lari dah tuh. Oke, sekarang kita rakit dulu ya satu-satu bagian kipsnya sama bagian membran, nanti kita jelasin lagi. Oke, ini dia packing kipsnya. Ini saya beli ori ya teman-teman, harganya lumayan. Pokoknya abang ini itu belanja
Barusan tuh hampir 2 juta ya bang ya. Oke, hampir 2 juta baru begini doang. Ini namanya Ninja. Jadi jangan aneh ya teman-teman ya, kalau main Ninja tuh udah pasti mahal. Jangan pernah ngerasa rugi kalau main motor tuh. Ya namanya juga main motor nggak ada habisnya. Kalau teman-teman mau lihat ownernya, boleh bang, liatin bang kamera. Nih ownernya nih. Ini bos kita nih, ownernya nih, langsung dari Ciganjur. Bos Ciganjur nih yang punya. Nah teman-teman ya, kalau misalnya packingnya ganti baru itu jangan dilem ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau dilem juga nanti malah dibukanya susah. Terus ini juga bisa gampang retak ya kalau dilem. Jadi langsung aja ditempel gini aja, langsung ditutup aja ya teman-teman, gak usah dilem ya kalau saran saya. Kalau dilem soalnya suka jadi pecah packingnya, jadi jelek. Kecuali teman-teman packingnya bikin sendiri dari kertas ya. Gitu. Nah, ini diusahain rata ya teman-teman. Jangan sampai ada bekas packing. Nah, tinggal tempel aja kayak gini tuh. Tinggal pasang baut ya teman-teman. Saran saya sih jangan dilem, karena kalau dilem tuh ya begitu dah ya. Langsung dibaut aja ya teman-teman ya. Nah, pasangnya santai aja, jangan buru-buru, jangan terburu-buru, santai aja. Bang, kalau di open itu kipnya harus dibuang nggak harus bang. Jadi kipnya harus nempel, tapi nanti posisinya ngebuka, baru dilem ya teman-teman. Mau dilem porting, mau dicor silahkan. Ketahuan suaranya kalau 2,5. Iya ketahuan. Udah gitu knalpotnya juga ketahuan murah itu. Kalau yang murah, yang mahal biasanya lebih ini ya bang ya. Adem, ngebas, kenceng bah, mantap itu. Motornya masih jauh, suaranya udah ada bang. Iya. Itu jetek kayak gitu tuh. Motornya udah dengan ngungnya aja ya. Dengan ngungnya kita udah minggir tuh bang. Udah minggir dah. Tapi emang nggak bisa dibawa harian dia. Suwe. Lupa lagi nih, ada masukin dulu. Ada yang lupa teman-teman. Aduh, ini nggak dimasukin dulu karetnya. Oke teman-teman, udah ketutup ya. Tadi ini karetnya ketinggalan nih, jadi saya harus buka lagi. Sekarang udah kepasang. Nah sekarang kita bahas pemasangan ini ya, gigi kips ya teman-teman. Gigi kips ini banyak yang keliru ya, soalnya dari mulai muter murnya sampai pasang topnya itu sampai banyak yang keliru ya, gara-gara titiknya nggak kelihatan. Oke teman-teman, ini yang pertama-tama ya teman-teman ya. Ini posisinya. Nah ini posisinya begini ya. Jadi ini gigi 1, 2, 3, 4 posisinya gini. Teman-teman perhatiin ada titik. Nah ini titik 1 ya. Nah titik ini harus ada di posisi gigi yang ini ya teman. Aduh agak sulit ya. Nggak kelihatan lagi coy. Nah pokoknya di sini itu, ini kalau kelihatan ya teman-teman ya, mana sebentar. Nah ini kalau kelihatan itu di sini ada 2.1. Oke ya teman-teman. Nah tadi yang kita bahas, jadi gini ya teman-teman ya. Aduh ini sebenarnya agak susah ya saya buat ngeliatin jelasnya banget. Tapi ini intinya, ini saya lihatinnya, saya deketin. Nah jadi di kips ini itu ada 2 titik ya tuh, kelihatan nggak? Nah ada 2 titik ya tuh. Nah posisinya nanti di tengah itu kita masukin gigi ini ya teman-teman ya. Nah gigi yang ini yang ada titik juga. Nah ini kan titik juga nih di sini. Nih bentar.
Nah ini titik ini ya, nanti kita taruh di posisi tengah, jadi kayak gini teman-teman ya posisinya. Ini apa ini? Nah kayak gini, masukin. Nah ini kan tengah, nah digigit 2 tadi itu kita masukin di tengah sini. Iya, taruh. Nah kita masukin di tengah ini. Nah tuh kan, tuh ya gitu. Sekarang kita pasang murnya. Nah murnya ini kita putar, tapi kita kencangin putar ke kiri ya teman-teman ya, tuh ke kiri ya, jangan ke kanan. Aduh copot lagi, harus ke kiri ya teman-teman, nggak bisa ke kanan. Kalau ke kanan itu jatuhnya ngebuka, jadi dratnya itu kebalik ya. Drat kips ini kebalik ya. Oke, jadi kipsnya, cara pasang kipsnya begitu ya teman-teman ya. Teman-teman, sekarang kita pasang bagian membrannya ya. Ini membran baru. Membran baru. Ini packingnya, packing ori juga. Kalau packing itu diusahain ori semua ya, soalnya dia pengaruh banget di bocor biar awet. Nah kalau yang baru itu di tiupnya itu bunyi ya. Nih. Nah, kalau yang bagus itu karetnya di tiupnya bunyi. Nah kalau misalnya udah rusak itu dia di tiupnya itu udah nggak bunyi ya, karena udah ngepoh banget ya temen-temen ya. Tuh, soalnya si karetnya ini udah pecah ya tuh. Nah udah pecah banget tuh, udah kebakar tuh, jadi udah nggak layak buat dipakai ya temen-temen ya. Diusahain sih kalau membran tuh harus bagus, karena kalau nggak bagus nanti motornya nggak mau lari. Oke, sekarang kita pasang membran barunya. Membran baru. Pilek. Oke, nice. Kita pasang karet intake. Oke teman-teman ya, ini Ninja yang kemarinnya ini udah hidup ya. Udah saya ganti knalpot juga. Ini baru saya ganti pakai knalpot di WRC ya, di Depok kemarin, sama leherannya, sama perutnya semua. Jadi yang CMS sama yang RS1 itu disimpan di rumah ya teman-teman ya, nggak dipakai karena ini udah resetan kemarin. Dan sekarang kita habis reset karbu lagi karena ukuran pilojetnya yang 50 itu masih kurang ya teman-teman ya, harus digedein lagi. Ini tadi udah ganti pakai pilojet ukuran 55, main jetnya ukuran 130 baru dapat ya teman-teman ya. Oke, sekarang motornya mau di setting dulu, mau dicoba. Bit, coba Bit, di depan Bit. Stop, gas. Chipnya juga udah main teman-teman ya, chipnya ada di dalam semua. Stop. Wait, gas wait. Jadi karep di sana kan tukang. Make no broke segala deh kak. Ya, ini teman-teman ya, motornya lagi dicoba setting dulu ya, biar nanti juga sekalian enak yang lihatnya. Oke. Nuran Bit. Nuran. Jangan aja. Oke ya teman-teman ya, ini motornya udah selesai. Tadi habis nyeting karbunya juga, sekalian setting ulang. Kemarin itu ternyata pas pakai knalpot yang masih leheran
CMS sama yang sensor S1 itu pengennya irit ya teman-teman ya, tapi pas sudah ganti pakai knalpot ini itu pengennya basah. Jadi sekarang udah dapet settingannya, tinggal nunggu ownernya datang ngambil. Oh ya, kemarin tuh pas lagi pasang karet intake-nya lupa buat ini ya teman-teman, lupa buat bikin video karena udah baterai HP-nya udah keburu habis. Jadi kita lanjutnya pas sudah hidup aja. Oke teman-teman, gitu aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga nambah gambaran lah buat teman-teman ya, buat yang baru-baru main Ninja sama kayak saya. Sedikit-sedikit ya tentunya, jangan sekaligus karena barangnya juga lumayan agak mahal. Kalau yang mau tanya-tanya silahkan komen di YouTube atau mau komen di IG nggak apa-apa, mau DM di IG juga nggak apa-apa, mau datang ke tempat saya juga nggak apa-apa. Oke teman-teman ya, gitu aja ya. Sampai berjumpa kembali. Undur pamit.